Kita akan melanjutkan materi kita yang keenam tentang memvalidasi persyaratan atau memvalidasi requirement. Sebagai seorang pemimpin dari pengujian, kita juga sebagai moderator untuk sebuah pertemuan atau sebuah rapat inspeksi yang biasanya pesertanya secara hati-hati akan memeriksa seluruh spesifikasi dari requirement perangkat lunak tersebut dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pertemuan tersebut biasanya melibatkan perwakilan dari kelas pengguna serta kelas dari si pengembang, baik dia bisnis analisis maupun yang biasanya menulis SRS. Juga biasanya adalah dari tim pengembang juga. Salah satu requirement biasanya akan menyediakan sebuah informasi tentang bagaimana kebutuhan tersebut dapat diuji. Nah, ketika kita membuat sebuah requirement tersebut, maka sudah dipastikan nanti bagaimana requirement tersebut dapat diuji. Sebagian besar dari pengembang perangkat lunak itu biasanya mengalami frustasi karena dihadapkan dengan requirement yang ambigu atau biasanya tidak lengkap. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, maka biasanya pengembang akan melakukan interpretasi dari requirement mereka itu sendiri. Jika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut dan mereka melakukan interpretasi, biasanya hasil dari interpretasi tersebut itu tidak selalu benar. Dan ketika itu terjadi, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan dari persyaratan setelah dilakukan implementasi itu biasanya akan lebih besar atau juga lebih mahal daripada memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama pengembangan dari requirement tersebut. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hobbs tahun 92 menemukan bahwa dibutuhkan waktu rata-rata 30 menit untuk memperbaiki cacat dari sebuah produk perangkat lunak. Itu yang ditemukan di fase persyaratan atau fase requirement. Sebaliknya, dibutuhkan waktu 5 sampai 17 jam untuk memperbaiki cacat yang biasanya diidentifikasi selama proses pengujian. Jelas dari sini bahwa tindakan apapun yang akan kita lakukan untuk mendeteksi kesalahan dalam spesifikasi persyaratan atau requirement itu akan menghemat waktu dan menghemat uang. Pada banyak proyek, pengujian merupakan aktivitas yang dilakukan pada tahapan akhir. Nah, masalah terkait persyaratan atau requirement ini itu biasanya memang tetap ada di produk tersebut sampai akhirnya terungkap melalui pengujian sistem yang memakan waktu dan biasanya lebih buruk lagi itu akan ditemukan oleh pengguna akhir. Nah, jika kita memulai perencanaan pengujian dan pengembangan kasus pengujian ini secara paralel, dan dengan mengembangkan persyaratan dan requirement tersebut, maka kita akan mendeteksi banyak kesalahan segera setelah hal tersebut diperkenalkan kepada tim pengembang. Untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut dan meminimalkan biaya pengembangan dan pemeliharaan dari sistem tersebut, maka kita mau nggak mau harus melakukan proses pengujian di dalam requirement tersebut. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri ketika kita melakukan proses pengujian. Gambar yang terlihat di layar kaca kalian adalah V-model dari pengembangan perangkat lunak. Gambar ini menunjukkan aktivitas pengujian yang dimulai secara paralel dengan aktivitas pengembangan yang sesuai. Model V ini menunjukkan bahwa tes penerimaan itu diturunkan dari requirement pengguna.
Tes sistem itu didasarkan pada persyaratan fungsional, dan tes integrasi itu didasarkan pada arsitektur sistem. Model V ini berlaku apakah aktivitas pengembangan perangkat lunak yang diuji adalah untuk produk secara keseluruhan, rilis tertentu, atau bahkan peningkatan pengembangan produk itu secara utuh. Model V pengembangan dari perangkat lunak ini menggabungkan antara perencanaan pengujian awal dan desain dari pengujian. Seperti yang akan kita bahas dalam materi ini nanti, kita bisa menggunakan tes untuk memvalidasi setiap persyaratan. Jenis ini selama pengembangan dari requirement. Kita tidak dapat benar-benar nanti menjalankan tes apapun selama pengembangan requirement, karena kita belum memiliki perangkat lunak yang sedang berjalan. Tetapi tes konseptual atau yaitu implementasi independen dari requirement tersebut itu berdasarkan requirement akan mengungkapkan kesalahan, ambiguitas, kelalaian dalam persyaratan dan model yang ditulis oleh tim pengembang nanti. Ketika nanti ini sebelum ditulis oleh tim pengembang, kita bisa mengidentifikasinya. Di dalam proyek, terkadang kita enggan meluangkan waktu untuk meninjau dan menguji persyaratan. Nah, secara alamiah, intuisi mereka itu memberitahu bahwa mereka memasukkan waktu dalam jadwal itu untuk meningkatkan kualitas requirement. Itu akan menunda tanggal pengiriman yang direncanakan dengan durasi yang sama. Nah, ini secara intuisi itu sebenarnya kita memang secara alamiah kita, oh kalau kita memasukkan tanggal pengujian, pasti ini nanti akan tertunda. Namun, ekspektasi dari intuisi tersebut itu mengasumsikan bahwa pengembalian antara investasi di dalam validasi persyaratan itu ternyata tidak sesuai dengan intuisi tersebut. Pada kenyataannya, investasi tersebut itu sebenarnya dapat mempersingkat jadwal pengiriman dengan mengurangi pengerjaan ulang. Jadi kita kalau dilakukan validasi, itu kita akan mengurangi pengerjaan ulang yang diperlukan dengan mempercepat integrasi dengan pengujian sistem. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wassenhoff tahun 96. Requirement yang lebih baik itu mengarah pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang mengurangi biaya pemeliharaan produk itu seumur hidup, peningkatan dan dukungan pelanggan. Berinvestasi di dalam kualitas persyaratan menurut Wassenhoff tahun 96 biasanya akan menghemat lebih banyak daripada yang Anda belanjakan untuk membuat sebuah produk. Berbagai teknik nanti akan dapat membantu kita mengevaluasi kebenaran dan kualitas requirement kita. Menurut Hippolyte tahun 97, salah satu pendekatan adalah menghitung setiap requirement tersebut sehingga kita dapat memikirkan cara untuk mengukur seberapa baik solusi yang diusulkan dapat memuaskan dari kebutuhan pelanggan tersebut. Sejalan dengan Hippolyte tahun 97 dan Wassenhoff tahun 96, penelitian yang dilakukan oleh Robertson tahun 2013 itu menggunakan istilah kriteria FIT untuk menggambarkan kualitas tersebut. Istilahnya adalah FIT, F-I-T, FIT. Nah, pada materi ini nanti kita akan membahas bagaimana teknik validasi tinjauan dari requirement tersebut itu dilihat dari sisi formal dan informal, pengembangan dari requirement, dan membuat pelanggan itu menentukan kriteria penerimaan mereka untuk produk yang akan kita bangun. Selanjutnya di validasi dan verifikasi. Validasi persyaratan itu adalah komponen keempat dari pengembangan requirement, bersamaan dengan proses elistasi, analisis, dan spesifikasi. Beberapa penulis di penelitian maupun buku itu menggunakan istilah verifikasi untuk proses ini. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan mengadopsi terminologi dari
rekayasa perangkat lunak milik Abran tahun 2004 yang menyebutkan bahwa aspek pengembangan requirement itu disebut sebagai validasi. Memverifikasi persyaratan itu untuk memastikan bahwa mereka memiliki semua sifat yang diinginkan dari requirement tersebut berkualitas tinggi, juga merupakan aktivitas penting di dalam requirement tersebut. Lebih tepatnya adalah validasi dan verifikasi itu adalah dua aktivitas berbeda dalam perangkat lunak. Verifikasi menentukan apakah produk tersebut dari beberapa aktivitas pengembangan perangkat lunak memenuhi persyaratan, atau istilahnya adalah melakukan hal yang benar. Kemudian kalau validasi itu adalah menilai apakah suatu produk itu memuaskan kebutuhan pelanggan atau melakukan hal yang benar. Nah, kita ketika memperluas definisi tersebut ke dalam requirement, maka verifikasi itu akan menentukan apakah kita telah menulis requirement dengan benar. Persyaratan dari memiliki sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa menulis persyaratan itu harus dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan kalau validasi requirement itu menilai apakah kita telah menulis persyaratan itu dengan tepat. Kita akan menelusuri kembali ke tujuan bisnis tersebut. Kedua konsep dari validasi dan verifikasi ini sangat erat. Jadi untuk penyederhanaan kita nanti akan berbicara bahwa memvalidasi persyaratan, tetapi tekniknya tersebut nanti akan berkontribusi terhadap bagaimana mewujudkan requirement yang benar untuk mendapatkan persyaratan yang berkualitas tinggi. Untuk memvalidasi dari requirement, kemungkinan tim nanti akan membangun solusi tepat yang memenuhi tujuan bisnis yang dinyatakan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut memastikan bahwa yang pertama adalah persyaratan perangkat lunak secara akurat menggambarkan kapabilitas dan properti sistem yang diinginkan, yang akan memuaskan berbagai kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah persyaratan perangkat lunak itu diturunkan dengan benar dari bisnis requirement, sistem requirement, dan aturan bisnis serta sumber yang lain. Kemudian semua kebutuhan itu lengkap, layak, dan dapat diverifikasi. Kemudian semua persyaratan nanti diperlukan itu dalam seluruh rangkaian cakup untuk memenuhi tujuan bisnis. Kemudian semua representasi dari requirement itu konsisten satu sama lain. Kemudian requirement nanti akan memberikan dasar yang memadai untuk melanjutkan desain dan konstruksi. Validasi bukan fase diskrit yang sifatnya tunggal yang akan kita lakukan setelah memunculkan atau mendokumentasikan sebuah requirement. Beberapa aktivitas validasi seperti melakukan ulasan atau melakukan review tambahan dari beberapa kumpulan requirement yang berkembang selama proses penggalian kebutuhan, kemudian proses elisitasi, analisis, serta spesifikasi yang berulang, ini akan dilakukan di dalam aktivitas yang lain, di dalam aktivitas formal, yang menyediakan kualitas akhir dari serangkaian pengujian yang dilakukan. Sedangkan kalau validasi persyaratan atau validasi requirement di dalam proyek ini, kita akan memastikan bahwa validasi tersebut juga nanti akan didokumentasikan, bukan sebagai requirement yang hanya dipikirkan oleh seseorang saja. Selanjutnya, kita akan melakukan proses peninjauan dari requirement tersebut atau review dari requirement tersebut. Setiap kali ketika penulis dari requirement tersebut memeriksa dari produk tersebut untuk mencari masalah, review dari sejawat itu biasanya akan dilakukan. Review dari requirement adalah teknik yang cukup
efektif untuk mengidentifikasi requirement yang ambigu atau tidak dapat diverifikasi. Requirement yang tidak didefinisikan dengan cukup jelas untuk memulai desain dan beberapa masalah lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wiggers tahun 2002 melihat bahwa berbagai jenis peer review itu menggunakan berbagai nama. Nah, ulasan dari atau review dari ulasan informal ini berguna untuk mengedukasi orang lain tentang produk dan mengumpulkan umpan balik yang sifatnya tidak terstruktur dan biasanya tidak sistematis, menyeluruh, dan dilakukan dengan cara yang konsisten. Beberapa pendekatan informal itu biasanya ada peer desk check, ada pass around, ada wall drop. Peer desk check itu meminta satu kolega untuk memeriksa produk kerja kita, kemudian pass around itu kita mengundang beberapa kolega untuk memeriksa uh, secara bersamaan. Sedangkan kalau wall drop itu kita menjelaskan hasil kerja dan meminta komentar tentang hasil kerja kita. Tinjauan informal itu bagus untuk menangkap kesalahan yang sifatnya mencolok, ketidakkonsistenan, maupun dari gap atau kesenjangan. Dan biasanya itu akan membantu kita untuk membuat spot-spot pertanyaan yang tidak memenuhi karakteristik dari high quality requirement. Tetapi ini biasanya sulit bagi seorang reviewer untuk menangkap sendiri dari persyaratan yang ambigu. Biasanya kita akan membaca requirement dan berpikir setelah memahaminya. Dan kita biasanya perlu memikirkan satu atau dua kali untuk menemukan kata-kata yang ambiguitas tersebut. Nah, biasanya ambiguitas ini akan luput dari perhatian sampai dari proyek akhir tersebut. Nah, tinjauan dari teman sejawat yang sifatnya formal itu mengikuti proses yang biasanya terdefinisi dengan baik. Dan itu akan menghasilkan laporan yang mengidentifikasi dari requirement tersebut untuk diperiksa, ditinjau, dan dinilai oleh tim reviewer apakah requirement tersebut dapat diterima. Kemudian ketika itu sudah didefinisikan dengan baik, kemudian sudah diidentifikasi, maka akan menjadi sebuah ringkasan dari catatan yang ditemukan dari masalah yang diangkat selama review tersebut. Kemudian anggota tim reviewer tersebut akan berbagi tanggung jawab atas kualitas dari hasil review tersebut, kemudian membuat sebuah dokumentasi. Jenis review dari teman sejawat yang biasanya paling sering disebut itu dikatakan sebagai inspeksi, yakni adalah pemeriksaan requirement dari dokumen yang biasanya menggunakan beberapa teknik yang menggali dari berbagai permasalahan yang ada. Kemudian jika kita ingin meningkatkan atau memaksimalkan kualitas dari perangkat lunak, maka kita harus memeriksa sebagian besar kebutuhan dari requirement tersebut, kemudian merinci serta mengumpulkan seluruh bagian dari requirement tersebut. Hal itu nanti mungkin akan membutuhkan waktu, tetapi itu nanti akan memudahkan Anda ketika proses penggalian kebutuhan. Selanjutnya adalah proses inspeksi. Proses inspeksi tersebut dikenalkan oleh Fagan tahun 1976, kemudian dipopulerkan lagi oleh Pradis tahun 2002, dan dimodifikasi oleh Wiggers tahun 2002. Inspeksi ini merupakan proses yang terbaik dilakukan di dalam sebuah industri, menurut Brown tahun 96. Setiap hasil dari produk perangkat lunak itu dapat diperiksa, termasuk requirement, dokumen dari desain,
source code, kemudian dokumentasi pengujian, dan rencana proyek tersebut. Inspeksi ini merupakan proses multi tahap yang didefinisikan dengan baik dengan melibatkan tim kecil dengan memeriksa dari produk kerja kita yang cacat dan memiliki peluang untuk melakukan proses perbaikan. Berikut ini adalah detail dari proses inspeksi yang diutarakan oleh Vagan. Yang pertama adalah memastikan pesertanya. Kita memiliki semua orang yang diperlukan di dalam rapat inspeksi tersebut sebelum kita melanjutkan proses inspeksi tersebut. Jika kita tidak memiliki semua orang yang diperlukan dalam inspeksi tersebut, maka memperbaiki masalah itu kita hanya mengetahuinya saja, tetapi kita tidak bisa menyetujui perubahan tersebut. Oleh karena itu memang di dalam proses inspeksi tersebut kita harus memiliki 4 perspektif menurut Wiggers tahun 2002. Yang pertama adalah penulis dari work product tersebut dan relasi bisnis yang berkaitan dengan work product tersebut yang menulis dokumen requirement tersebut. Itu nanti dia akan memberikan perspektif. Yang kedua adalah orang-orang yang merupakan sumber informasi yang dimasukkan ke dalam item yang sedang diperiksa tersebut. Nah, ini juga bisa diwakilkan oleh pengguna yang sebenarnya atau penulis dari spesifikasi yang terdahulu. Yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan berdasarkan item yang diperiksa untuk SRS tersebut. Bisa pengembang, penguji, manajer proyek, atau penulis dokumentasi. Kemudian yang keempat adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghubungkan sistem yang terpengaruh oleh item yang sedang diinspeksi tersebut, kemudian akan mencari masalah dengan requirement di eksternalnya. Nah, ini 4 orang ini merupakan partisipan yang harus ada pada proses inspeksi. Di dalam Vagan sendiri terdapat 4 rule yang ada di dalam proses inspeksi. Yang pertama adalah penulis atau autor. Autor ini nanti akan membuat atau memelihara produk kerja yang sedang diperiksa. Kemudian yang kedua adalah moderator, ini untuk merencanakan inspeksi bersama dengan autor, mengkoordinasikan kegiatan, memfasilitasi pertemuan dari inspeksi. Kemudian yang ketiga adalah reader, merupakan anggota di dalam inspeksi tersebut yang ditugaskan sebagai pembaca. Selama proses inspeksi, reader ini nanti akan menguraikan persyaratan dan elemen model yang diperiksa satu persatu. Kemudian peserta lain itu nanti akan menunjukkan potensi cacat dan masalah yang mereka lihat. Yang keempat adalah recorder. Perekam ini atau recorder itu akan menggunakan beberapa standar atau formulir standar untuk mendokumentasi masalah yang diangkat dan cacat yang ditemukan selama proses requirement tersebut. Kemudian di Vagan sendiri, sama seperti proses requirement, itu ada proses entry kriteria dan exit kriteria. Entry kriteria itu adalah memeriksa dokumen requirement tersebut ketika memenuhi persyaratan tertentu. Entry kriteria ini menetapkan beberapa ekspektasi yang jelas untuk diikuti oleh autor saat mempersiapkan inspeksi. Mereka juga akan mencegah tim inspeksi untuk menghabiskan waktu untuk masalah yang harus diselesaikan sebelum proses inspeksi. Adapun beberapa kriteria untuk inspeksi yang ditunjukkan atau disarankan di dalam dokumen requirement, yang pertama adalah dokumen sesuai dengan template standar dan memiliki ejaan yang jelas, masalah tata bahasa atau pemformatan.
Kemudian memiliki nomor baris atau pengenal unik yang dicetak pada dokumen untuk memudahkan merujuk pada bagian tertentu. Kemudian semua masalah itu yang ditandai itu akan dapat diakses oleh dokumen inspeksi ini tadi. Kemudian moderator itu ketika dia tidak menemukan lebih dari 3 cacat utama dalam pemeriksaan selama 10 menit dari sampel dokumentasi yang diberikan, itu maka dia akan memberikan representatif dari dokumen tersebut. Kemudian setelah kita menentukan entry kriterianya dengan beberapa dokumen yang sudah ditentukan, maka kita akan melakukan proses inspeksi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di sini autor dan moderator itu akan merencanakan inspeksi yang secara bersamaan. Seperti yang dilihat pada gambar yang ada di layar kaca kalian, autor dan moderator akan menentukan siapa yang harus berpartisipasi, kemudian materi apa yang harus diterima inspektur atau evaluator tersebut sebelum rapat inspeksi, dan total waktu rapat yang diperlukan untuk membahas dari materi tersebut, serta kapan inspeksi harus dijadwalkan. Biasanya di proses inspeksi tersebut sendiri juga ada standarnya. Menurut Graham tahun 93, jumlah halaman yang ditinjau per jam itu berdampak besar pada beberapa banyak cacat yang ditemukan dalam proses inspeksi tersebut. Untuk melakukan proses inspeksi tersebut, kita bisa menyesuaikan beberapa faktor, yakni dengan melihat data inspeksi tim sebelumnya, dengan menunjukkan keaktifitasan proses inspeksi tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian jumlah teks pada setiap halaman, kompleksitas dari requirement tersebut, kemudian kemungkinan dan dampak kesalahan yang tidak terdeteksi, seberapa penting bahan yang diinspeksi tersebut untuk keberhasilan dari proyek, serta tingkat pengalaman orang yang menulis dari requirement tersebut. Nah, itu juga menentukan kita mau yang mana yang akan diinspeksi tersebut. Karena proses inspeksi tersebut itu akan menentukan jumlah catat yang ditemukan juga. Kemudian ada persiapan, itu tadi proses persiapan. Jadi kita bisa menilai latar belakang dari masing-masing reviewer sehingga memahami konteks dari produk yang diinspeksi serta mengetahui tujuan author itu melakukan inspeksi. Selanjutnya adalah inspection meeting atau rapat inspeksi. Selama inspection meeting, pemimpin dari inspeksi tersebut itu akan menjelaskan dokumen dan menjelaskan requirement dari setiap dokumen tersebut dengan kata-katanya sendiri, kemudian mengemukakan kemungkinan cacat dan masalah lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rework. Di proses rework atau pengerjaan ulang ini, seluruh aktivitas kontrol kualitas itu akan mengungkapkan beberapa cacat yang dimiliki. Kemudian author itu harus merencanakan untuk mengerjakan ulang requirement tersebut setelah pertemuan dari inspeksi ini. Cacat di requirement yang tidak dikoreksi itu mahal perbaikannya seperti yang kita bahas pada awal materi tadi. Yang selanjutnya adalah di inspection stage ada follow up atau tindak lanjut. Pada pemeriksaan ini moderator maupun autor yang ditunjuk bekerja sama atau individu yang ditunjuk representatif tadi yang bekerja sama dengan autor untuk memastikan bahwa semua masalah yang sudah muncul tadi itu diselesaikan dan kesalahannya sudah diperbaiki dengan benar. Kemudian exit kriteria. Ini fase terakhir di inspeksi.
Ya, ini menentukan kriteria keluar yang harus dipenuhi sebelum moderator menyatakan bahwa proses inspeksi itu selesai. Jadi bukan hanya pada saat rapatnya. Kalau rapatnya itu kan hanya proses di inspection stage di proses rapatnya saja. Sedangkan kalau inspection di inspection stage itu kan ada planning, ada preparation. Kemudian ada rapat atau inspection meeting, kemudian ada rework, ada follow up. Nah, exit kriteria ini mencakup inspection stage, bukan hanya meetingnya saja. Beberapa kriteria, exit kriteria untuk menentukan apakah kita sudah selesai atau belum. Yang pertama adalah semua masalah yang diangkat selama inspeksi itu telah diatasi. Kemudian yang kedua, setiap perubahan yang dibuat dalam requirement dan produk kerja tadi, work order tadi, itu dilakukan dengan benar. Kemudian semua masalah terbuka yang telah diselesaikan atau setiap proses penyelesaian tadi, itu sudah ada tanggal target dan pemilik dari masalah tersebut serta solusinya yang telah didokumentasikan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa proses di dalam requirement itu, termasuk juga inspection kriteria, itu harus didokumentasikan dengan baik. Ini adalah defect checklist seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian untuk membantu inspektor atau peninjau mencari jenis kesalahan umum dari produk yang mereka tinjau. Biasanya kita akan mengembangkan daftar periksa cacat untuk setiap jenis dokumen requirement yang dibuat di dalam proyek. Ini akan meminta dari seluruh reviewer terhadap permasalahan umum yang sering terjadi secara historis. Kemudian dari sini nanti kita akan melihat bahwa seluruh requirement itu bisa mengetahui detail dari setiap aktivitasnya. Checklist ini merupakan pengalaman dari reviewer maupun dari inspektor dari inspeksi tersebut ketika dia menilai requirement dari tahapan atau dari produk-produk sebelumnya. Daftar checklist ini sendiri juga dapat berkembang tergantung dari standar yang kita gunakan serta dari pengalaman dari inspektor maupun dari reviewer tersebut. Maka memang kita perlu sering melakukan latihan untuk mendapatkan daftar yang lebih lengkap lagi. Tapi secara umum kalian nanti bisa menggunakan daftar ini untuk mengetahui defect di dalam requirement kalian. Selanjutnya adalah tantangan ketika kita melakukan proses review. Beberapa tantangan tersebut yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Menurut Carl dari penelitiannya di bukunya itu kita diberikan beberapa tips untuk sebuah requirement. Yang pertama adalah rencanakan menguji dari requirement tersebut. Ketika kita meminta untuk melakukan peninjauan dokumen, itu adalah kita akan membaca satu halaman per halaman yang lain. Nah, sebenarnya ini itu bisa kita bagi dengan beberapa tim, termasuk juga konsumen. Dia perlu membaca setiap detail dari requirement tersebut. Kemudian yang kedua adalah start early, memulai lebih awal untuk meninjau serangkaian dari requirement tersebut. Jadi meskipun baru 1%, 2%, 10%, dengan kita mendeteksi lebih awal itu sebenarnya kita istilahnya adalah mengidentifikasi kesalahan juga lebih awal. Jadi daripada kita membaca seluruhan
kita bisa membaca sedikit demi sedikit. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup, kemudian menyediakan konteks dari peninjauan dokumen tersebut, termasuk juga untuk proyek dari perangkat lunak tersebut. Kita mencari orang yang tidak berkaitan dengan proyek tersebut, kita minta untuk memberikan perspektif dari pengetahuan mereka, kemudian menentukan ruang lingkup. Jadi kita memberikan ruang lingkup dari apa saja yang perlu direview, kemudian membatasi dari review tersebut, jangan meminta siapapun untuk meninjau materi lebih dari 3 kali, karena itu nanti akan istilahnya adalah kita akan mencari-cari kesalahan dari requirement tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memprioritaskan review area jadi kita memprioritaskan bagaimana kita meninjau bagian dari requirement tersebut yang berisiko tinggi atau memiliki fungsional yang akan biasanya sering digunakan atau main feature dari produk tersebut. Kemudian tantangan di dalam biasanya tantangan di dalam requirement itu sendiri adalah tinjauan dari requirement tersebut dari teman sejawat itu biasanya kegiatan teknis dan biasanya itu tidak bisa kita formalkan. Jadi kalau kita mau melakukan proses inspeksi, ya kita harus melakukan proses inspeksi secara khusus dengan inspeksi formal. Kemudian kita bisa meminta untuk menangani masalah-masalah tersebut. Dokumen requirement yang cukup besar itu akan memeriksa keseluruhan dokumen requirement secara banyak. Nah, ini biasanya kita akan melewatkan beberapa ulasan atau beberapa requirement. Kemudian biasanya kita skip beberapa requirement yang memang karena itu terlalu banyak. Kemudian untuk menghindari tim reviewer yang kewalahan, kita bisa melakukan reviewer secara incremental selama proses pengembangan. Jadi 10% tadi sudah selesai requirement-nya, kita boleh melakukan proses inspeksi. Kemudian kita juga melakukan prioritas, mana yang main feature. Main feature ini kita dahulukan untuk proses inspeksi. Kemudian di dalam inspeksi itu sendiri, biasanya kita harus memastikan bahwa seluruh peserta itu hadir serta menemukan kekurangan. Bukan untuk melakukan proses training. Kemudian mereka memahami dari dalam perspektif yang sama, jadi perspektif pelanggan, pengembang, dan penguji, serta membentuk tim kecil untuk melakukan proses review tersebut. Selanjutnya adalah prototype requirement atau pembuatan prototype untuk requirement. Ketika kita sulit untuk memvisualisasikan bagaimana sistem akan berfungsi dalam keadaan tertentu dengan membaca requirement saja, maka prototype itu adalah alat validasi yang membuat requirement menjadi nyata. Nah, di sini saya perlu menekankan juga bahwa prototype itu bisa menjadi software proses. Jadi kalau software proses itu ada waterfall, ada RAD, spiral, JAD, prototype. Nah, prototype itu bisa menjadi software proses. Prototype itu juga bisa menjadi alat desain. Kalau kita membuat sebuah mock-up, membuat sebuah high fidelity mock-up, dan sebagainya. Di sini, prototype itu bisa kita buat sebagai menjadi alat validasi. Nah, ini maka kalau kalian menyebut prototype, itu kalian harus menjelaskan prototype dalam konteks apa. Terutama kalau kalian nanti melakukan penelitian. Prototype dalam konteks software proses, prototype dalam konteks software validation, atau prototype dalam konsep software design.
Nah, itu kalian harus mendetailkan secara jelas. Dengan prototipe itu kita akan memudahkan membuat sebuah produk purwarupa untuk bisa dilihat dari penggunanya, baik pelanggan, konsumen, pengembang. Pengembang ini berarti adalah yang menuliskan kode, kemudian juga inspektorat tadi. Nah, produk dari prototipe ini sendiri itu akan menunjukkan bahwa seluruh requirement itu visible untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah testing di dalam requirement. Gambar yang ada di layar kaca kalian itu adalah menunjukkan proses pengujian di dalam perangkat lunak. Tes yang didasarkan dari persyaratan fungsional, dari persyaratan pengguna, itu akan membantu membuat perilaku sistem yang diharapkan menjadi nyata bagi pengembang tersebut. Kemudian pengujian itu adalah alat ampuh untuk memvalidasi dan memverifikasi dari perangkat lunak tersebut. Teks tes konseptual ini bergantung pada implementasinya. Misal kita bisa mempertimbangkan beberapa kasus pengguna, misal apakah nanti seluruh requirement tersebut sudah digunakan atau sudah didetailkan atau belum. Penelitian dari Miller tahun 2001 itu kita bisa melakukan pengujian konseptual dari persyaratan pengguna atau user requirement tersebut di awal pengembangan. Kita bisa menggunakan tes untuk mengevaluasi persyaratan fungsional, model analisis, dan prototipe. Tes itu harus mencakup langkah normal di dalam setiap kasus penggunaan, jadi bukan berupa analisis yang interpretatif. Nah, itu yang biasanya perlu kita perhatikan. Kemudian untuk tes itu biasanya beberapa hal di dalam tes itu bisa kita definisikan lebih awal pada proses setiap pengembangan dan sifatnya adalah incremental. Jadi pastikan bahwa ketika sudah didapatkan kebutuhan, misal 10%, sama seperti tahap sebelumnya, kita lakukan tes tersebut untuk mengetahui apakah fungsionalnya dari requirement tersebut, baik dari sisi analis maupun di testernya, itu nanti kita sama. Jadi kalau kita menggali sebuah kebutuhan, user requirement, analis kita kan akan mendefinisikan sebuah functional requirement dan model analisisnya. Nah, ini apakah kita bandingkan dengan test case dan skenario-nya apa sama atau enggak? Kemudian ketika didesain UI-nya, itu akan kita cek apakah proses di prototipe-nya tadi itu sama atau tidak. Itu yang dilakukan di testing requirement. Selanjutnya adalah memvalidasi requirement dengan acceptance kriteria. Pengembang perangkat lunak itu mungkin percaya bahwa mereka telah membangun produk yang sempurna, tetapi pelanggan itu adalah istilahnya adalah the last reviewer atau reviewer terakhir. Nah, pelanggan itu menilai apakah sistem memenuhi kriteria penerimaan yang ditentukan sebelumnya atau tidak. Nah, acceptance kriteria ini dianggap cocok untuk memenuhi persyaratan yang terdokumentasi dan biasanya di dalam lingkup operasi yang memang terbatas. Di dalam acceptance kriteria itu sendiri nanti kita bisa menilai kriteria tersebut dari berbagai dimensi. Yang pertama adalah fungsionalitasnya, kemudian kriteria non-fungsionalitasnya, masalah dan cacat yang masih ada, kemudian ketentuan hukum dan peraturan atau kontrak khusus, kemudian transisinya, infrastruktur, maupun requirement proyek yang lainnya. Nah, dari sini nanti kita bisa mengetahui apakah requirement tersebut sudah sesuai atau belum. Acceptance kriteria atau biasa kita sebut juga di user acceptance kriteria itu
biasanya dibentuk dari fungsionalitas yang ada di dalam requirement tersebut. Di acceptance test, di UAT sendiri, user acceptance test, itu mengevaluasi kriteria-kriteria bahwa sebuah perangkat lunak itu nanti bisa memang dieksekusi. Acceptance test ini sendiri biasanya dilakukan setelah produk itu jadi, tetapi juga kita bisa melakukan acceptance kriteria dengan menggunakan prototipe yang kita miliki. Itu merupakan proses di dalam validasi di dalam requirement. Jadi ketika kita melakukan validasi, itu sebenarnya ada dua proses, validasi dan verifikasi. Itu materi untuk materi yang keenam. Semoga bermanfaat.